Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, itu bro, tertua di semesta. Itu saya ngetes kemarin ya, yang judulnya mulai nggak waras itu kan sebenarnya teknik ya, teknik apa bikin YouTube dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi yang yang rubrik barunya ojo stres. Jadi itu apa rupanya menyenangkan yang nonton. Meskipun ada konten agak berat sebenarnya itu ya, tapi dikemas dengan cara yang apa namanya? Yang humor ya. Jadi rupanya banyak penonton yang mulai stres ya, seperti saya. Mulai nggak punya bahan pokok ya kan, gara-gara COVID-19. COVID-19 maksudnya. 9. Tapi saya mau membahas sekarang bukan COVID ya. Kita nggak usah membahas ini dulu, politisi apa politisu. Kalau kita ngikutin politisu itu wah, kita benar-benar bisa ambruk mental kita ya. Ada misalnya dulu yang kita sedikit, saya membahas tentang utang sebenarnya, utang. Kan banyak orang yang curhat ya lewat WA saya tentang utang dari berbagai kota. Disangkanya saya punya duit ya. Padahal duit saya kemarin gajian itu 23.400.000 ya. $252 kayaknya yang bisa keambil. Itu 2 bulan dirapel karena bulan sebelumnya cuma $60 jadi nggak bisa dirapel. Nah 23,4 itu ya. Terus bayar cicilan motor anak saya itu 2 bulan 2,2. Jadi tinggal berapa itu? 3,4 diambil 2,2. 1, tinggal 1, berapa? Tinggal 1,2 ya. Ya udah. Saya kasih istri saya semua. Buat masak saldonya tinggal 70.000 Pak saya. Ya, saya nggak kemana-mana juga buat apa ya kan. Nah, tapi yang bayar BPJS apa? Anak saya nomor 1 yang ngajar di pesantren Darul Mutakin sini, dia bagian bayar apa BPJS untuk 6 orang. Dia kan S2 tuh bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris di situ. Ya sekarang dirumahkan, tapi kan nggak kehilangan penghasilan tuh, alhamdulillah kan, guru ada gaji kan. Terus yang bayar itu siapa? Listrik itu anak yang kedua yang kerja di kantor pusat Grab ya kan, sekarang di rumah tapi ngerjain dari rumah. Insya Allah nggak kehilangan penghasilan ya, nggak seperti nasib banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan sebulan yang lalu tuh, yang nggak mesti juga penghasilnya kurang. Terus yang ketiga anak saya kerja di daerah Sudirman itu ya, di IT, anak SMA, gajinya tinggi, tapi untuk bayar kuliah dia sendiri di BINUS, kuliahnya 1 semester 10 juta 1 semester. Wah kalau saya yang biayanya mana bisa. Gaji saya kemarin dari Google cuma 3,4 sebulan, aku sendiri nggak punya duit. Nah terus dia kebagian apa ini beras untuk keluarga. Kan di sini masih ada 5 ini. Jadi dia kebagian beli beras. Dia keren beli beras pakai online. Jadi antar sama motor, belinya di mana itu? Gak kira-kira dia belinya tuh. Itu mentang-mentang dia bisa online, segala di online. Nanti jangan-jangan dia cari istri di online. Beli beras tiap bulan, bagian dia tuh anak ketiga online. Nah yang keempat tuh ya kan, tadinya di security, terus cicil motor di ISS tuh yang terkenal di Bintaro itu kantor pusatnya. Belum cicilannya motor selesai, dia kecelakaan itu ya, naik motornya ugal-ugalan, nasi bungsu. Nah, sekarang bagian saya bayar utangnya dia sekarang di rumah ya, udah sehat sih. Cuman mau nyari kerja kan susah. Saya SMA, kuliah nggak mau. Kemarin waktu saya sakit sebentar di Pare, dia datang. Saya suruh kuliah kursus di bahasa Inggris di kampung Inggris di Pare, nggak mau. Maunya apa sih itu anak?
kadang kerjanya anak saya gitu. Nah, jadi saya itu sebenarnya secara ekonomi cukup tapi nggak berlebih gitu loh. Gerobak udah saya serahin, udah saya sedekahin ke tetangga yang lebih membutuhkan sebulan yang lalu, jadi saya nggak jualan. Maaf ya, sepatu. Moga-moga bukan corona ya. Nah, terus banyak yang mau pinjam utang. Ada yang katanya, Pak, saya terlibat utang di 5 itu loh, pinjaman aplikasi pinjaman online tuh loh. Terus ada yang buat bayar kuliah anaknya, ada yang begini, ada 10 yang pengen minta saya bayarin lah. Aku bayarin pakai apa toh? Ya nggak semua saya jawab. Ya cuma saya doain aja. Kalau saya jawab kesannya saya ngasih janji ya. Gitu. Kita meskipun saya ini nggak punya duit ya, kita rakyat harus merawat ya kebahagiaan sendiri. Utangnya kita tahu, utang itu banyak, utang orang yang terjerat di pinjaman online itu, makanya jangan pinjem apa online. Jualan bakwan aja, jualan donat kayak saya. Yang kerjakan yang sektor real gitu, jualan gado-gado kayak jualan rujak kayak dimana di rumah itu loh. Jangan ngutang riba itu. Kalau saya kemarin ngutang Xiaomi sih karena terpaksa tuh, saya nggak ngutang uang ya, ngutang barang Xiaomi. Jadi waktu penghasilan tempo hari itu saya dapat 20 juta dari YouTube ya, gara-gara zaman pilpres tuh ya, saya langsung lunasin tuh bulan ketiga, nggak sampai bulan 10 ya kan. Mengerikan tuh utang-utang. Nah, sekarang pemerintah sih gagal bayar itu 150 triliun loh kata Rizal Ramli itu. Jadi negara tuh ngutang juga. Karena negaranya ngutang tuh rakyatnya pada ikut ngutang. Nah, contohnya terus utangnya tuh 3 tahun ini yang gagal bayar 30 miliar dolar katanya. Makanya kita nggak heran tuh Sri Mulyani, Mbak Sri tuh buka rekening supaya masyarakat nyumbang ke pemerintah untuk penanganan virus corona. Kemarin 25 Maret tuh lah, piye tuh rakyat yang susah suruh nyumbang. Pemerintah berarti kasnya kosong lah, pemerintahnya ugal-ugalan lah, bikin infrastruktur, masih ngeyel mau mindahin ibu kota tuh, padahal nggak punya duit. Nggak jadi lockdown kan? Kalau lockdown kan undang-undang ya istilahnya bukan lockdown ya, lockdown itu karantina wilayah. Nggak berani dia ngambil karantina wilayah karena ada kewajiban menurut undang-undang tuh ngasih makan rakyat yang dikarantina di dalam wilayah yang diisolasi itu tuh. Nggak punya duit dia, ngerti itu sebenarnya, bingung dia ya, bingung karena PDW dibikin sendiri tuh. Makanya terus disangkanya saya tuh banyak duit ya. Ada duit beras, duit orang, mana sumbangan ya. Alhamdulillah ya, terima kasih ya, sudah beras sudah mencapai 2,5 ton ya, dari rencana 4 ton 8 minggu. Jadi insya Allah nanti masyarakat di sini 100 kakak dapat beras 1 minggu 5 kilo untuk 100 kepala keluarga, dan itu setiap minggu kita menyediakan 5,5 ton ya. Kalau sampai bulan Mei, akhir 29 Mei, berarti 8 pekan ya, 8 minggu. Berarti 4 ton. Alhamdulillah sudah mendapat 2,5 ton ya, 2,5 ton ya. Cukup untuk 5 minggu ke depan. Tapi belum saya belanjakan, baru 2 kali. Penyerahan kedua Sabtu ini, insya Allah. Sabtu ini tanggal bulan April awal nih kan, insya Allah. Sekarang tanggal 1 ya, hari Rebu ya. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 4 April penyerahan kedua 100 untuk 100 kakak. Jadi setengah ton, 1 kakak dapat 5 kilo. Cukup untuk seminggu ke depan. Itu uang orang, titipan dari banyak orang itu ya, bukan uang saya. Uang saya mah dari Google AdSense itu ya. Nah, untuk bulan depan kita lihat kemarin sudah ada gaji saya itu 5 juta ya. 5 juta itu udah untuk bayar ini.
cicilan motor ini. Ya begitulah ya, insya Allah nggak terlibat riba ya, tapi ya begitulah kebutuhan untuk kebutuhan keluarga sendiri ya. Kadang dapat 2 juta, kadang dapat $60 nggak bisa diambil, jadi cicilannya di ngutang kena denda 200.000 kalau ngutang motor tuh kan. Jadi mohon pengertiannya ini apa yang dari berbagai kota ya, jangan saya dimintain tolong lagi dari segi uang. Orang-orang duit ya. Oh ya, terima untuk Bapak Idat ya. Mohon maaf ini Pak, nanti saya mau rancang lebih rapi lagi buku yang Bapak wakafkan itu 15 jilid fikih al-Islami dan apa namanya? Apa itu yang tafsir Al-Munir yang 15 jilid sama 10 jilid yang sudah dibayarin sama Bapak Idat. Bapak Idat tuh membayarkan buku 25 jilid tuh ke saya nih, bukunya nih salah satu nih. Nih bukunya. Bukunya. Ya kan? Tafsir Munir. Itu mau saya rancang terus menerus, nanti apa saya bikin channel khusus itu Pak, karena jadi makanya masih saya susun format untuk ininya, untuk penayangannya gitu ya, pakaiannya saya setting studionya, terus materi-materinya gitu supaya manfaatnya itu lebih luas gitu Pak. Terus saya sedang pikirkan konsepnya, makanya beberapa hari ini itu belum ini Pak, belum lunas, belum tayang, memang belum ada rekamannya ya. Ya udah gitu, untuk sekedar informasi terakhir, jangan lupa ya untuk tetap menyumbang ya buat saudara-saudara kita ya, transfer ke rekening yang nanti saya sertakan di sini. Kita bikin inilah, saya nggak berusaha membantu pemerintah ya, tapi ini membantu warga sini sendiri, karena ini negeri Indonesia, negeri kita, masyarakat kita ya. Saya nggak ngurusin masyarakat TKA Cina ya, yang bolak-balik masuk kerja di sini lah. Negeri sendiri rakyatnya nggak mau sengsara ya, orang lain pada kerja di sini, bagaimana sih pemerintah itu? Ya sudahlah, saya coba menolong apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat di sini, lokal di sini, membuat semacam apa itu istilah kerennya itu social safety net ya, jaring pengaman sosial, karena banyak orang yang terpukul oleh keputusan pemerintah yang melakukan semacam pembatasan sosial ya berskala besar. Paling nggak dampak dari COVID-19 itu jangan disalahkan, kalau disalahkanlah ke kita sendiri yang terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat, terlalu melakukan transaksi riba, termasuk itu bisnis online tuh, pinjaman online itu kan riba itu, meskipun disetujui oleh OJK ya, itu riba itu jangan ikut, jangan pada pinjam uang tuh nggak boleh dalam Islam, apalagi ada lebihnya. Kalau pinjam 1 juta harus kembali sejuta. Kalau di kredit online kan enggak ya. Lebih baik kita pinjam barang, hitungannya jual beli. Kalau dalam Islam pinjam uang itu namanya qardul hasan. Kalau pinjam 2 juta harus kembali 2 juta kita membayar, nggak boleh ada kelebihan. Kelebihannya itu riba. Nah itu tidak bisa membedakan tuh masyarakat gitu ya. Ya udah itu ya. Nanti kalau kita ngikuti keadaan kita ini, kita bisa nggak waras ya. Kita harus tetap waras, menjaga kewarasan kita dan menjaga kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita ngikuti politisu itu, kita betul-betul bisa nggak waras ya. Rakyat yang berkewajiban ya merawat kesehatan mentalnya sendiri. Kalau nggak kita sendiri yang merawat, terus kapan kita bahagianya? Ya udah gitu ya. Selamat sarapan. Wah, sarapannya nggak ada yang dimakan ya. Mohon maaf ya. Selamat ini aja, berdoa dan berzikir. Itu penting juga kan. Tapi sarapan dulu ya. Tapi anak-anak nggak ada yang dimakan ya. Ya moga-moga gimana ya. Saya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.